Cerita novel romantis. Rahasia dalam sebuah pernikahan. Bab 27. Dibimbing sama Pak Dosen. Bagi Kiara ini bukanlah pertama kalinya dia masuk ke dalam kamar Kak Din. Sejak kecil dulu dia sudah sering keluar masuk kamar ini, apalagi jika sedang bermain dengan Hani. Sampai di kamar itu, Din baru melepaskan genggamannya pada tangan Kiara dan membiarkan gadis itu melakukan apapun di dalam kamarnya, sedangkan dia sendiri segera menuju sofa dan membuka dokumen yang tadi dia tinggalkan, sebab pelayan memanggil dan mengatakan bahwa Kiara datang. "Kak, aku main ponsel di tempat tidur saja ya. Izin Kiara." Balas Din singkat, namun bibirnya tersenyum ke arah gadis manis tersebut. Setelahnya Kiara segera naik ke tempat tidur dan mengambil ponselnya di dalam tas selempang. Ternyata sudah banyak pesan masuk di grup WhatsApp kelasnya, membahas tentang bakti sosial yang akan mereka adakan saat liburan semester nanti, tepatnya 2 bulan lagi. "Aku akan mengajak pacarku, tapi dari jurusan lain. Apa boleh?" tanya seorang teman Kiara. "Tentu saja boleh. Akan bagus jika semakin banyak yang ikut. Bagian konsumsi harus selalu siap, lebihkan persediaan makanan, takutnya banyak tambahan anggota secara tiba-tiba." "Siap bos." Kiara jadi naik motor sendiri atau tidak? Tanya Evan, dia adalah ketua kelas mereka. Kiara yang dipanggil jadi bingung sendiri. "Jadi." Balas Kiara singkat, bingung mau jawab apa, karena dia pun belum sepenuhnya bisa naik motor. Tapi Kiara merasa tak enak hati jika menumpang pada yang lain. Padahal tadi yang berniat kerja adalah Din, tapi sekarang yang terlihat begitu serius adalah Kiara. Dia menatap layar ponselnya dan sesekali mengirim pesan. Kiara sampai tidak sadar jika Din menatap ke arahnya dan menatap intens. "Kia?" panggil Din. "Iya Kak, kenapa?" tanya Kiara buru-buru, kaget juga tiba-tiba dipanggil. "Apa yang kamu lakukan?" "Ini, baca pesan di grup WhatsApp kelasku. Serius sekali, coba lihat." Kiara menurut, dia turun dari atas ranjang dan menghampiri Kak Din. Awalnya dia duduk dengan jarak aman, namun Din menariknya hingga duduk begitu dekat. Sampai Din bisa mendekap gadis tersebut. "Apa yang kalian bicarakan? Pekerjaan Kak Din sudah selesai?" tanya Kiara pula. "Sudah." Kiara menunjukkan layar ponselnya, "Kami sedang membahas konvoi dan bakti sosial saat liburan semester nanti." "Konvoi motor matik?" "Iya. Karena itulah kamu ingin belajar motor?" "Iya. Orang luar boleh ikut tidak?" "Boleh. Kalau begitu pergi denganku saja. Kapan acaranya?" 2 bulan lagi, tanggal 17 Juli. "Memangnya kakak tidak sibuk? Nanti bisa ku atur jadwalnya." "Tidak usah Kak, aku akan belajar naik motor saja. Jadi nanti bisa pergi sendiri," katanya Kak Din mau ajari aku naik motor. Aku berubah pikiran, tidak usah belajar naik motor. Jika ingin pergi menggunakan motor biar aku yang bonceng. Masa aku merepotkan Kak Din terus? Nanti lama-lama Kak Din bosan dan marah." "Tidak apa-apa, jika aku marah tugasmu yang membuat amarahku mereda." Kiara terdiam, merasa ucapan Kak Din memiliki arti yang begitu dalam. Jadi dia menerka-nerka arti sesungguhnya dari ucapan tersebut. "Mom Farasi ingin aku memilih di antara kamu dan Aileen untuk jadi calon istri. Jadi aku putuskan untuk memilih kamu," kata Din. Kalimat yang membuat jantung Kiara jadi berdegup dan kedua matanya mendelik. Sementara Din tak ingin menggantung banyak orang, Mom Farasi, Kiara dan Aileen. Jadi dia segera menentukan pilihan. Sejak dulu, Din selalu menatap ke arah Kiara. Gadis yang baginya selalu membuatnya cemas. Berbeda dengan Aileen yang mandiri,
jadi Din tak terlalu memperhatikannya. Hanya sesekali melihat dari jauh. Tidak usah pacaran jika kamu tidak mau, kita cukup tahu dan saling menjaga. Jika saatnya tiba nanti kita akan menikah. Iya. Mau tidak? Tanya Din. Selesai makan malam bersama, Din langsung mengantarkan Kiara untuk pulang. Gadis itu dia minta untuk menunggu di teras rumah sementara Din mengambil motornya di garasi. Tidak butuh waktu lama motor ninja berwarna hitam itu berhenti tepat di hadapan Kiara dan berhasil membuat gadis cantik tersebut cukup tercengang. Kata Kak Din motornya beda tipis dengan Mang Ujang, tapi ternyata ucapannya itu hanya omong kosong. Kak Din bohong, katanya mirip punya Mang Ujang. Kenapa malah motor besar begini? Gerutu Kiara, merasa dicurangi. Namun Din tidak menjawabi ucapan tersebut, dia menarik tangan Kiara hingga mendekat. Dia pakaikan Kiara jaket hoodie yang sudah dia bawa, lalu helm hitam. Helm dan hoodie itu adalah milik Din, jadi cukup kebesaran saat Kiara yang memakainya. Ayo naik, ucap Din setelah Kiara siap, dia menurunkan pijakan kaki untuk Kiara, benar-benar memperlakukan Kiara bak seorang ratu. Sudah naik di motor itu, Kiara pun berpegangan pada pundak Kak Din. Pegangan yang benar, dekat pinggangku. Tapi Kak, tapi apa? Din langsung bergerak untuk mengambil kedua tangan Kiara, dia tarik hingga berhasil mendekap pinggangnya dengan erat, membuat jantung gadis itu makin berdegup tidak karuan. Tadi Kiara sudah menjawab iya, dia bahkan meminta status pacaran untuk memperjelas semaunya, agar hubungan ini tidak menimbulkan tanya. Karena itulah sekarang mereka pulang lebih cepat, sebab Din ingin mengatakan tentang hubungan mereka pada Mom Farasi dan Dedi Raiden. Din tak ingin menunda, dia akan langsung mengambil tanggung jawab untuk melindungi Kiara mulai sekarang. Kita pergi sekarang, ucap Din. Setelah mengelus tangan Kiara di perutnya dia langsung menyalakan mesin motor tersebut dan melaju. Memasuki jalan raya dan bergabung dengan para pengendara yang lain. Angin malam ini cukup dingin, namun keduanya merasakan kehangatan yang tak terkira, sebab hangat ini diiringi rasa berdebar di dalam hati. Saat berhenti di lampu merah, Din bahkan menggenggam tangan kekasihnya. Tak berhenti untuk menyentuh Kiara, berulang kali memberi isyarat bahwa kini Kia adalah wanitanya. Tiba di rumah utama keluarga Carter. Din pun membantu Kiara untuk melepaskan helmnya, sementara hoodie itu masih dipakai. Masuk dan langsung bertemu dengan Mom Farasi dan Dedi Raiden di ruang tengah, sementara Ardin, Aileen, Ghazali dan Melsi sudah masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Mom, Dad, ucap Kiara, dia yang menyapa lebih dulu. Belum apa-apa sudah gugup sendiri. Malu karena Kak Din akan mengungkapkan tentang hubungan mereka. Loh, cepat sekali pulangnya. Ini baru jam 8, jawab Mom Farasi. Memang sengaja Mom, ada yang ingin aku bicarakan, kata Din. Semenjak Mom Farasi memintanya untuk memilih di antara Kiara dan Aileen, dia langsung memanggil Mom Farasi dengan sebutan Momi, bukan lagi Tante. Karena Din tak ingin membuat Momi Farasi seperti begitu memohon padanya. Belum apa-apa Dedi Raiden sudah mengulum senyum, melihat gelagat kedua anak itu dia bisa langsung tahu apa yang akan diucapkan oleh Din selanjutnya. Keduanya pasti telah memutuskan untuk bersama. Namun Dedi Raiden pura-pura bodoh, ingin pula mendengar langsung dari mulut Din. Bicara apa? Tanya Mom Farasi pula setelah anak-anaknya itu duduk. Aku dan Kiara sudah memutuskan untuk bersama, sampai Kiara siap nanti aku akan menikahinya, ucap Din. Mendengar kalimat itu, Mom Farasi langsung terharu sendiri. Sampai tak mampu mengucapkan apa-apa selain tersenyum penuh syukur. Jadi Dedi Raiden yang menyahut. Iya,
Dedi dan Momi akan merestui hubungan kalian, balas Dedi yang kini tersenyum lebar. Sementara Kiara meremat kedua tangannya sendiri di atas pangkuannya, tangan yang sudah basah dengan keringat dingin. Tak menyangka, meminta izin pacaran rasanya sangat gugup seperti ini. Din sudah pamit pulang dan Kiara pun sudah masuk ke dalam kamarnya. Dedi Raiden juga mengajak sang istri untuk segera beristirahat di dalam kamar mereka, tapi Mom Farasi menolak, dia ingin lebih dulu menemui Aileen. Beri aku waktu 15 menit lagi, aku akan ke kamar Aileen dulu, iya. Pinta Mom Farasi. Dedi Raiden tidak menjawab ucapan tersebut, dia hanya diam dan menatap dengan intens. Jika sudah begini Mom Farasi sangat tahu harus apa, jadi dia mengikis jarak dan mengecup pipi suaminya tersebut. Kap. Satu kecupan itu berhasil membuat Dedi Raiden tersenyum dan mengangguk kecil. Pergilah, aku akan tunggu di sini, balas Dedi Raiden, dia masih duduk di ruang tengah. Terima kasih sayang, jawab Mom Farasi kemudian. Dengan Ribier yang tersenyum dia pergi dari sana dan menuju kamar Aileen. Untunglah anaknya itu belum tidur, malah masih berkutat di depan laptopnya. Mengetik sesuatu entah apa. Kamu sedang sibuk sayang? Tanya Mom Farasi setelah ikut duduk di samping sang anak. Di meja juga berserak kertas-kertas. Padahal Aileen hanya tinggal ujian akhir, tapi rasanya dipersulit sekali dengan sang dosen. Mom Farasi sebenarnya ingin membantu dengan semua kekuatan yang dia punya. Tapi Dedi Raiden selalu melarang, kata Dedi Raiden, biarlah anak-anak mereka berjuang sendiri untuk hidupnya masing-masing. Jika sudah mendesak barulah mereka bertindak. Iya Mom, aku pusing sekali. Jangan membuatku tambah pusing, jawab Aileen, dia sampai menjambak rambutnya sendiri, nyaris frustasi meladeni dosen aneh. Momi hanya ingin bilang jika Kak Din memilih Kiara. Oh syukurlah, aku lega mendengarnya. Benarkah? Kamu tidak cemburu? Tidak Mom, bagus jika Kak Din memilih Kiara. Kak Din bisa melindungi Kiara, jadi tugasku sedikit berkurang, balas Aileen. Biasanya dia paling sering pasang badan saat Kiara dipermainkan oleh teman-temannya. Untung sekarang ada Kak Din. Serius? Iya Mom, aku sedang pusing. Jangan bertanya lagi. Sekarang apalagi masalahnya? Dosenmu itu lama-lama menyebalkan sekali. Dari dulu dia memang sudah menyebalkan Mom. Balas Aileen, sampai ingin menangis rasanya. Semua teman-temanku mulai mendaftar untuk wisuda akhir tahun ini, tapi aku masih berjuang meminta tanda tangannya. Huhuhu, Mom, aku ingin menangis, ucap Aileen, dia benar-benar mengeluh malam ini. Gadis kuat itu nyatanya bisa bersedih juga. Apalagi yang harus direvisi? Tanya Mom Farasi kemudian. Tambah 2 artikel lagi. Yang menggunakan metode penelitian sama denganku. Besok pagi harus sudah ada, deadline jam 8 aku harus menghadap di ruangannya. Hua Momi, tangis Aileen. Belum apa-apa Mom Farasi sudah menggaruk kepalanya frustasi, mendadak blank saat melihat anaknya stres begini. Ayo Momi bantu, tapi Dedi sudah menunggu Momi di bawah. Kamu kerjakan sendiri saja ya, balas Mom Farasi kemudian. Jawaban yang sempat membuat Aileen memiliki harapan, lalu kembali dihempas ke daratan. Momi, kesal Aileen. Namun Mom Farasi terpaksa harus pergi karena suaminya sudah menunggu. Pekik Aileen kemudian, stres sendiri. Lihatlah, akan aku temukan artikel itu malam ini juga. Besok pagi akan ku lempar ke wajahnya, tekad Aileen. Dia menghapus air mata yang sempat jatuh dan kembali menatap layar laptopnya melanjutkan tugas. Alan sialan. Alan bajingan, Alan kurang ajar. Gerutu Aileen, sumpah serapah dia tujukan pada sang dosen.
Aileen bukan hanya gadis barbar, tapi dia juga adalah seorang gadis yang sangat perfeksionis. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan harus selalu mendapatkan nilai A. Jika tidak, Aileen pasti akan menyalahkan diri sendiri, mempertanyakan tentang kemampuannya yang gagal. Malam ini cukup banyak artikel yang Aileen temukan sesuai permintaan Pak Alan, tapi Aileen benar-benar menyortirnya dengan rinci. Sampai dia dapat 2 artikel yang terbaik untuk laporannya esok hari. Jam 1 malam Aileen baru bisa beristirahat dengan tenang. Tapi sialnya dia lupa memasang alarm dan Mom Farasi pergi bersama Daddy hingga pagi itu tidak bisa membangunkannya. "Mommy," pekik Aileen, gelagapan sendiri saat membuka mata dan melihat waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi. "Kiara, kenapa kamu tidak membangunkan aku?" Kesal Aileen, bukannya langsung menuju kamar mandi, dia justru lebih dulu keluar dan meluapkan kekesalannya. "Astaga Ai, kenapa teriak-teriak seperti itu?" "Kiara sudah pergi dengan Kak Din," ucap Melsi. Dia sampai keluar dari dalam kamarnya karena mendengar teriakan sang adik ipar. "Kenapa Kak Melsi tidak membangunkan aku? Kenapa tidak ada yang membangunkan aku pagi ini? Semalam kamu tidak bicara apapun padaku, mana aku tahu jika kamu ingin dibangunkan," balas Melsi. Dia tidak cengeng lagi sebab baru saja mendapatkan asupan dari sang suami. Kesal, rutuk Aileen, jadi menangis lagi padahal semalam sudah senang-senang. "Dia kenapa?" tanya Ghazali. Dia menyusul sang istri dan langsung mendekap pinggang Melsi. Melihat Aileen yang berlari masuk ke dalam kamarnya tanpa menutup pintu. "Tidak tahu, sepertinya ada masalah dengan dosennya lagi," jawab Melsi. Sudah jadi rahasia umum bahwa dosen pembimbing Aileen sangat menyebalkan. "Sudahlah, biarkan saja, bantu aku pasang dasi." "Siap sayangku," balas Melsi, manja. Ghazali selalu terkekeh tiap kali melihat istrinya jadi Laura, membuatnya jadi makin cinta. Hampir jam 9 pagi itu Aileen baru tiba di kampus. Jantungnya berdegup siap-siap menerima kemarahan dari Pak Alan. Dia sampai hafal betul bagaimana jika pria tua itu marah. "Teledor dan terlalu percaya diri, itulah kamu. Kamu membuatku menunggu selama 1 jam hanya untuk hasil seperti ini. Revisi, revisi, revisi." Belum apa-apa, suara itu sudah berdengung di telinganya. Membuat Aileen makin frustasi. Aileen membuang nafasnya dengan kacau, dia angkat tangan kanannya dan mulai mengetuk ruang kerja sang dosen. Tok tok tok. Ketukan 3 kali dan tidak mendapatkan jawaban apapun. "Aileen, kamu mencari Pak Alan?" "Dia sudah pergi," ucap seorang dosen wanita yang lain, yang ruangan berada di samping ruangan Pak Alan, namanya Ibu Gita. "Iya Bu, kira-kira Pak Alan pergi kemana ya?" tanya Aileen dengan wajah sendu. Akan semakin susah bertemu jika terlepas dari janji temu seperti ini. "Sepertinya dia ada kelas mengajar, tunggu saja di ruang tunggu. Mungkin jam istirahat nanti dia akan kembali." "Baik Bu, terima kasih informasinya." Lagi-lagi Aileen membuang nafasnya dengan kacau, mau tidak mau dia akhirnya menunggu di salah satu kursi. Perutnya cukup lapar sebab tadi tidak sempat makan. 1 jam, 2 jam, 3 jam Aileen menunggu sampai dia berulang kali mengusap. Saat ingin menyerah, Aileen justru melihat dosen menyebalkan itu datang. Pria dengan tubuh tegap yang tahun ini berusia 32 tahun, belum menikah, dari gosip yang beredar kekasihnya pun masih kuliah. "Pak," panggil Aileen. Namun Alan yang disebut hanya melirik, dia tetap melanjutkan langkah menuju ruangannya. Aset dan 5 tanda pagar dolar euro icon Vev. Umpat Aileen di dalam hati. Dengan tergesa dia mengikuti langkah pria itu hingga berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut.
Duduk. Iya Pak. Kenapa baru datang sekarang? Bukankah janji temu kita jam 8? Maaf Pak, pagi tadi aku diare. Berulang kali keluar masuk kamar mandi sampai nyaris pingsan. Jadi baru bisa datang sekarang, balas Aileen. Bohong besar, si pembohong ulung. Alan lantas menatap mahasiswinya ini dengan lekat, menelisik tiap inci wajah Aileen yang pagi ini yang terlihat lebih pucat daripada biasanya. Bahkan di dahi Aileen terlihat seperti ada keringat dingin yang muncul. Dia tidak tahu saja bahwa keringat itu bukan karena Aileen menahan sakit, tapi karena menahan lapar. Apa kamu tahu penyakit diare bisa menular? Kenapa malah datang ke sini? Pergilah, 1 minggu lagi kita bertemu. Jangan begitu Pak, setidaknya periksa dulu artikel yang aku bawa. Tidak, keluarlah. Jangan letakkan apapun barangmu di mejaku. Ya ampun Pak. Aku tidak diare, aku bohong. Kesal Aileen, dia dengan cepat meletakkan artikel miliknya di atas meja, bahkan sampai sedikit menggebrak. Bohong. Iya. Aku lupa memasang alarm, jadi bangun kesiangan. Masih kecil sudah pandai berbohong kamu ya, setelah lulus mau jadi apa? Balas Alan kemudian, membuat kepala Aileen benar-benar ingin pecah. Dengan santainya Alan pun mengambil laporan milik Aileen tersebut, belum sempat baca dia sudah lebih dulu mendengar perut Aileen yang berbunyi. Krucuk. Krucuk. Lanjut ke bab 28.